10 cerita mistis dan mitos gerhana bulan total dari seluruh dunia. Ada yang bertanda baik dan buruk. Pojok1.id. Cerita mistis dan mitos gerhana bulan total ternyata bukan saja dipercaya oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Akan tetapi masyarakat dari sebagian penjuru dunia juga memiliki cerita mistis dan mitos masing-masing. Gerhana bulan total kembali akan terjadi pada Rabu 26 Mei 2021. Fase gerhana bulan total 26 Mei 2021 sendiri akan dimulai pada pukul 15.46 WIB, 17.46 WIT, dan 16.46 WITA. Saat itu gerhana bulan total akan melintas memotong Papua bagian tengah. Masyarakat di Indonesia pun bisa menyaksikan puncak fenomena tersebut mulai pukul 18.18 WIB. Untuk bisa menyaksikan gerhana bulan total 26 Mei 2021, setidaknya ada 3 cara yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, bisa melihat dengan mata telanjang dan tidak membutuhkan kacamata khusus atau peralatan khusus lainnya. Kedua, masyarakat bisa menggunakan teropong atau teleskop binokular jika ingin menyaksikan gerhana bulan total dengan lebih jelas. Ketiga, masyarakat juga tetap bisa mengikuti siaran live pengamatan yang dilakukan BMKG melalui tautan https://www.bmkg.go.id/GBT. Berikut 10 cerita mistis dan mitos gerhana bulan total dari seluruh penjuru dunia dirangkum dari berbagai sumber. Cerita mistis dan mitos gerhana bulan total ternyata bukan saja dipercaya oleh masyarakat Indonesia, terutama Jawa. 1. Kemunculan Batara Kala. Menurut sejumlah kepercayaan yang beredar di Jawa, gerhana bulan darah adalah pertanda adanya raksasa Batara Kala yang memakan bulan. Untuk mengusir sang raksasa jahat itu, masyarakat akan menabuh lesung padi penumbuk padi secara beramai-ramai. Itu dilakukan agar Batara Kala memuntahkan kembali bulan yang ditelannya. 2. Wanita hamil dilarang keluar rumah. Bagi masyarakat Jawa, wanita hamil dilarang keluar rumah saat terjadi gerhana bulan. Jika dia keluar rumah dan melihat gerhana bulan, maka anaknya akan lahir kemerah-merahan. Wanita hamil juga disarankan mengolesi perutnya dengan abu sisa pembakaran di dapur dengan harapan anak yang dikandungnya tidak dimakan atau tidak seperti Batara Kala. 3. Dibuat oleh naga. Menurut kepercayaan suku Indian kuno, yang membuat gerhana bulan darah adalah seekor naga. Demikian akhirnya mereka lalu menyembah sang naga dengan berendam sampai sebatas leher. 4. Penyebaran racun ke bumi. Di Jepang dipercaya bahwa waktu gerhana ada racun yang disebarkan ke bumi. Dan untuk menghindari air di bumi terkontaminasi racun, mereka menutup sumur-sumur mereka. 5. Naga langit banjiri sungai dengan darah. Di Cina, orang percaya bahwa gerhana bulan darah terjadi karena seekor naga langit membanjiri sungai dengan darah lalu menelannya. Sampai abad ke-19, masyarakat Cina biasa membunyikan petasan untuk menakut-nakuti sang naga. 6. Penampakan Ibu Bulan. Menurut kepercayaan orang-orang asli Amerika, munculnya gerhana bulan darah yang masuk dalam kategori tetrat ini merupakan tanda bahwa ibu bulan tengah menampakkan diri. Kehadirannya dipercaya sebagai pembawa penerangan dan membersihkan energi, jiwa, emosional, dan spiritual manusia, khususnya para wanita yang ada di bumi. 7. Tanda dari Tuhan. Bagi umat Kristen dan Yahudi, gerhana bulan darah menjadi semacam pertanda yang dikirimkan oleh Tuhan. Begitu pula dengan pemeluk agama lain, mereka juga mengaitkan dengan berbagai hal dengan kepercayaan yang dianutnya. 8. Yesus turun ke bumi. Menurut mitologi yang dipercaya mulai 2000 tahun lalu ketika Blood Moon atau Tetrat menampakkan dirinya, umat Kristen Ortodok percaya bahwa di saat itulah Yesus turun ke bumi. Hal itu merupakan interpretasi dan pemahaman orang-orang zaman dahulu dengan dasar tulisan pada kitab Injil.
9. Jaguar memakan bulan. Mirip dengan kepercayaan Jawa, suku Inca kuno percaya bahwa gerhana bulan darah merupakan pertanda akan terjadi hal buruk, yakni jaguar akan memakan bulan. Menurut tulisan bangsa Spanyol terdahulu, bangsa Inca takut setelah jaguar memakan bulan, maka hewan ini akan turun ke bumi dan memangsa semua manusia. 10. Bulan terluka karena diserang hewan. Menurut kepercayaan suku Hupa di utara California, terjadinya gerhana bulan darah atau tetrat merupakan pertanda bahwa bulan sedang terluka karena diserang oleh hewan peliharaannya sendiri. Orang suku Hupa percaya bahwa bulan memiliki 20 istri dengan banyak hewan peliharaan seperti ular dan singa. Namun ketika bulan terlambat atau tidak memberi mereka makan, maka hewan-hewan itu akan menyerang bulan dan mengakibatkannya berdarah. Link streaming. Sementara bagi masyarakat yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatan pun tetap bisa terus mengikuti fase demi fase gerhana bulan total. Caranya yakni dengan mengikuti pengamatan yang dilakukan dan disiarkan secara live streaming melalui media. Malam ini gerhana bulan total, Kemenak imbau sholat gerhana dengan prokes. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan sebagian besar wilayah Indonesia bisa mengamati gerhana bulan total atau super blood moon pada Rabu 26 Mei nanti malam. BMKG mengatakan waktu pengamatan gerhana bulan total berbeda setiap wilayah. Dapat diketahui bahwa gerhana bulan total 26 Mei 2021 ini akan dapat diamati dari wilayah Indonesia, kata BMKG dalam laman resminya. BMKG menjelaskan gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari bumi bulan sejajar. Hal ini membuat bulan masuk ke umbra bumi. Akibatnya saat fase totalitas gerhana telah terjadi, bulan akan terlihat kemerahan. BMKG menyebut waktu puncak gerhana ini terjadi hanya 9 jam 28 menit dari sejak bulan berada di Perigee. Sedangkan puncaknya hanya akan berlangsung 18 menit 44 detik. Pada gerhana bulan total 26 Mei 2021, puncak gerhana terjadi pada pukul 11.18.43 UT atau pukul 18.18.43 WIB atau pukul 19.18.43 WITA atau pukul 20.18.43 WIT. BMKG menjelaskan ada 7 fase ketika GBT, yakni gerhana mulai P1, gerhana sebagian mulai U1, gerhana total mulai U2, puncak gerhana, gerhana total berakhir U3, gerhana sebagian berakhir U4, dan gerhana berakhir P4. Daerah yang tepat terlewati oleh garis P1, U1, U2, dan U3 berarti waktu terbit bulannya bersamaan dengan terjadinya fase-fase gerhana tersebut. Berikut tabel waktu pengamatan gerhana yang bisa diamati sesuai pembagian waktu Indonesia. Kemenak imbau sholat gerhana dengan prokes. Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama atau Kemenak mengimbau umat Islam agar melakukan sholat sunnah gerhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Kami mengimbau kaum muslimin agar melakukan sholat gerhana, jelas Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, seperti dilansir jawapos.com Selasa 25 Mei. Menurutnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, umat Islam dianjurkan melakukan sholat gerhana walaupun dalam posisi gerhana bulan sebagian. Selain itu umat Islam juga dianjurkan memperbanyak zikir, doa, istighfar, taubat, sedekah, dan amal-amal kebijakan lainnya. Mempertimbangkan waktu terbit bulan di masing-masing daerah, maka sholat gerhana bisa dilakukan pada rentang setelah sholat maghrib sampai selesai gerhana sesuai dengan waktu di atas, ujar Komarudin. Karena masih pandemi, sholat gerhana agar diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan disiplin 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan, tandasnya. Untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan sholat gerhana bulan sekaligus supaya mencegah penyebaran COVID-19. Demikian.